Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun kita berada. Kita bersuka cita pada hari ini Tuhan memberikan kita lagi kesempatan untuk datang kepadanya, beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak saudara untuk bersiap dan bersaat teduh sejenak. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Allahku, Allah kami yang hidup, Allah yang patut kami puja dan kami tinggikan, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Mari Allah, Kau yang mensucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Kami menaikkan pujian-pujian syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau mengambil alih ibadah kami. Roh Kudus menjamah kami, setiap kami dimanapun kami berada. Dan kami mau mengangkat pujian kami. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku
terus meninggikan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Allah sampai dengan hari ini kepada kami. Anak-anak-Mu Tuhan yang rindu datang Tuhan untuk mencari Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Allah yang luar biasa. Untuk tuntunan kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menjamah kami satu persatu Tuhan. Kami percayalah bekerja luar biasa Tuhan. Melalui setiap pujian yang kami angkat kepadamu Tuhan. Mari Allah pagi hari ini Tuhan, Kau yang mau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Untuk duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Mengangkat tangan kami. Menyembah, memuji. Bahkan menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita memuji Allah kita. Karena anggur baru sudah tercurah. Minyak urapannya tercurah bagi kita semua. Anggur baru.
Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk kita bawa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan kepada Allah kita, ini kami Tuhan, Kamu melihat hati kami, hati sebagai hamba. Kami mau taat dan setia kepadamu Allah. Kami mau turut teladan-Mu Allah di dalam kehidupan kami. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ini kami Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan, hati sebagai hamba. Kami sembah, kami puji, hati sebagai hamba. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan membawa hati kami, hati sebagai hamba untuk Engkau didik kami Tuhan. Melalui firman-Mu yang kudus Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menilik hati kami, mencelikan mata dan telinga kami Tuhan. Berikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini.
Kami mohon Tuhan urapan yang luar biasa daripadamu untuk turun atas Ibu Gembala kami Tuhan. Urapi mulut bibirnya Tuhan di dalam menyampaikan setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah Bapa itu bisa menjadi jawaban dan berkat luar biasa bagi kami. Dan mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu ini menjalankan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada ibadah pagi hari ini. Dan kita beribadah dengan cara yang baru ya, yaitu dengan online. Situasi pandemi COVID ini ternyata memang membawa tekanan bagi banyak orang. Tidak terkecuali bagi orang atau anak-anak Tuhan atau orang percaya. Yang menekan itu bukan cuman takut ketularan, sebetulnya bukan itu, tetapi lebih kepada begini. Hal takut ketularan ini lama-lama membuat segala sesuatu jadi lebih buruk, misalnya karena banyak di rumah atau harus di rumah, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tentu saja banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sosial itu lebih memburuk. Dan ini semua bisa membuat anak Tuhan atau orang percaya melupakan tugas pelayanannya. Lalu saudara mengatakan begini, puji Tuhan, saya bukan pelayan di gereja, saya bukan pendeta, saya bukan majelis, puji Tuhan. Jadi saya gak usah melayani Tuhan. Tunggu dulu saudara, setiap orang percaya punya tugas pelayanan masing-masing. Mari kita baca dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini ditujukan bukan saja untuk pendeta atau misalnya untuk majelis atau misalnya hanya untuk pemuji, bukan. Tetapi ditujukan kepada semua orang percaya. Lalu apakah perintah Tuhan itu? Kita baca dari Ulangan 6 ayat 1. Ulangan 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi perintah itu adalah ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan, yaitu firman Tuhan yang kita kenal sekarang. Firman Tuhan itu harus diperhatikan oleh setiap orang percaya. Dan firman Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Anak-anak di sini bukan saja untuk anak-anak secara biologis, tetapi anak-anak di sini adalah para orang-orang yang kita bimbing. Misalnya seorang guru punya anak-anaknya itu adalah murid-muridnya, atau seorang pimpinan di kantor, anak-anaknya itu adalah staf di sana. Jadi ini berlaku untuk setiap orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap orang-orang yang harus dibimbingnya. Dan mengajarkan firman Tuhan itu merupakan tindakan melayani Tuhan. Saya memberi contoh seperti ini. Kalau saya memberi perintah kepada misalnya yang bantu di rumah saya ya, tolong tanaman saya disiram. Nah lalu dia melakukan menyiram tanaman di rumah saya. Itu artinya dia membantu saya, dia melayani saya. Seperti itu saudara. Jadi perintah Tuhan atau firman Tuhan itu harus dilakukan, yaitu mengajarkan kepada anak-anak seluruh isi firman Tuhan itu. Artinya setiap orang percaya punya tugas masing-masing. Walaupun itu secara pribadi demi pribadi punya tugas untuk melakukan firman Tuhan. Pribadi demi pribadi punya tugas untuk melayani Tuhan. Sehingga menjadi pelayan Tuhan itu bukan cuma tugas para pelayan di gereja ya, tetapi tugas semua orang percaya.
Nah, dalam kita mengajarkan firman Tuhan tidak hanya bisa berteori. Contoh dulu waktu saya masih SD, saya diajarkan anak-anak tahukah bahwa kupu-kupu itu nanti dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong nanti menjadi kupu-kupu, bermetamorfosa seperti itu. Kalau saya cuman itu teori, terus saya akan segera lupa. Tetapi saya tidak begitu. Pada waktu itu guru saya mengajarkan zaman itu ya. Kita belum ada film National Geography, belum ada. Buku-buku pelajaran ada. Tetapi prakteknya seperti apa belum ada. Lalu saya dan teman-teman diajak pergi ke satu taman. Kita disuruh cari ulat. Lalu ditunjukin itu loh kepompong. Lalu kita suruh tangkap kupu-kupu dan kupu-kupunya itu dijadiin insektarium pada waktu itu. Nah, demikian pula dalam hal kita mengajar firman Tuhan. Itu harus dipraktekkan. Kita sebagai pengajar harus mempraktekannya. Jadi, saya memberi gambaran juga ya, jangan misalnya seorang tua ya, orang tua yang suka mengusir anaknya misalnya. Kalau kamu tidak nurut maka pergi saja dari rumah. Jangan mengharapkan anak itu menjadi anak yang baik justru. Jangan-jangan ketika kita tua, karena contohnya seperti itu, prakteknya adalah usir-mengusir. Ketika kita tua, kita sudah tidak berpenghasilan, tidak bisa melakukan apa-apa, kita diusir malah. Jadi menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang, itu harus dengan contoh prakteknya. Jadi saudara, kembali kepada tugas pelayanan kita, memang setiap orang percaya punya tugas untuk melayani Tuhan. Nah, siapa yang harus kita contoh dalam hal melayani Tuhan? Di Alkitab ada sebuah pribadi yang melayani Tuhan dengan sangat sempurna. Kita mau baca dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, ini adalah pernyataan Yesus Kristus yang pada waktu itu berada di dunia. Jadi Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia, 100% manusia ketika di dunia, ia berani menyatakan bahwa akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus berani menyatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Nah, seorang gembala harus melakukan apa? Tadi sudah dikatakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Gembala yang baik bahkan berperang melawan ancaman bagi domba-dombanya dengan bertaruh nyawanya sendiri. Itu gembala yang baik. Kita simak sebentar. Apa sih tugas seorang gembala? Nah, gembala itu tugasnya adalah memelihara kawanan domba. Gembala itu merupakan satu pekerjaan yang sangat mulia di kalangan bangsa Yahudi. Nah, gembala bisa laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa. Kalau di kalangan bangsa Yahudi memang seperti itu. Gembala diperlengkapi dengan mantel yang terbuat dari kulit domba ya. Mantel yang cukup tebal karena dia seharian akan ada di padang rumput. Kemudian dia perlengkapi dengan kantong kecil dari kulit semacam dompet untuk tempat batu-batu kecil. Lalu tali pengumban atau tali pelempar batu. Ya, atau kita mungkin kalau orang Indonesia kenalnya seperti ketepel gitu ya. Lalu kait yang bersatu dengan tongkat gembala. Kaitan itu untuk menolong atau untuk mendidik, mengarahkan para domba-domba yang tiba-tiba keluar dari barisan kawanan domba mau jalan sendiri, nyeleneh sendiri, pakai tongkatnya lah. Terus udah gitu lehernya dikait sedikit atau sebentar untuk dia masuk ke dalam barisan itu kembali.
Saya teringat ya, dulu waktu saya masih kecil, saya tinggal, bukan masih kecil lah, SMP, SMA, saya tinggal di rumah orang tua saya, di mana orang tua saya ini rumahnya boleh dibilang agak di tengah sawah. Kenapa begitu? Karena itu membuka kawasan yang baru. Jadi kalau di belakang rumah saya, di samping rumah saya adanya sawah. Setiap siang saya dengar ada anak-anak yang di sawah itu, orang dewasa di sawah itu menggoyang-goyangkan satu rangkaian tali dari rafia sambil ada batu-batu yang digantung, terus mereka nyebutkan gitu ya, mengusir semua burung-burung yang mau makan padi itu. Dan itu dilakukan sepanjang hari. Saya waktu libur lihat, oh pagi udah begitu, siang begitu, sampai maghrib lah, sampai jam 5-an. Begitu pula seorang gembala. Gembala itu menjagai domba-dombanya dari pagi, diajak ke padang rumput, dikasih makan, ditariin padang rumputnya yang rumputnya hijau, supaya makan kenyang, supaya dombanya sehat. Lalu dibawa juga cariin air yang baik supaya dombanya bisa minum. Nah, ketika ada serigala atau beruang itu adalah ancaman bagi domba-domba. Si gembala ini maju duluan. Dia nggak pergi dari domba-domba itu, biarin domba-dombanya dimakan sama serigala sama beruang. Itu orang upahan. Kalau gembala yang baik, dia yang memiliki domba-domba itu. Sehingga dia jaga domba-dombanya dan dia melawan serigala maupun beruang. Artinya ancaman, segala ancaman yang mengancam domba-dombanya dia lawan. Sehingga domba-dombanya dapat terpelihara dengan baik. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus dalam tekanan, dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Dan itu sudah terbukti saudara. Beberapa kali kita baca ya di kitab Injil bahwa pada waktu orang-orang mau melempari Tuhan Yesus dengan batu dan itu belum waktunya Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus menyingkir. Tapi dia tidak menyingkir sendiri, dia menyingkir bersama dengan murid-muridnya. Dia ajak murid-muridnya untuk pergi. Kata menyingkir ini artinya berhikmat untuk melihat situasi. Kalau situasinya tidak memungkinkan, kita sebagai anak-anak Tuhan juga jangan mau-maunya sendiri. Kalau ada kondisi buruk, misalnya saya sebagai mama misalnya, saya lihat mau menyeberang jalan, ada kondisi buruk nih, saya tunggu dulu, saya ajak anak-anak saya bilang gandeng ya, gandeng. Terus udah gitu pegangan tangan, gandeng itu bukan ribut, bukan ya, gandeng bahasa Indonesia. Pegangan tangan, ayo kita sama-sama menyeberang karena ada ancaman kendaraan yang bisa melukai anak saya kalau anak saya pergi sendiri atau anak saya menyeberang sendiri. Nah, itu adalah hikmat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bukan cuman mengajarkan teori. Dia berjalan bersama murid-muridnya, mengajarkan murid-muridnya. Lalu dia juga pernah memberitahu begini, kalau kamu pergi, jangan bawa ini, jangan bawa itu. Artinya apa? Murid-muridnya diajarkan untuk praktek kerja saudara. Karena dia tahu suatu kali dia atau Tuhan Yesus tidak akan ada lagi di tengah murid-muridnya. Sehingga Tuhan Yesus harus memberitahu hal-hal yang bisa membahayakan, lalu memberitahu jalan keluarnya. Tuhan Yesus harus memberitahu cara melayani yang benar dengan motivasi yang benar. Itu adalah pengajar atau pelayan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus adalah contoh pelayan Tuhan yang sempurna. Ia tidak cuma memelihara fisik dari murid-muridnya supaya terhindar dari dijahati orang, tetapi Tuhan Yesus juga memelihara secara kehidupan murid-muridnya. Kehidupan jasmani, kebutuhan makannya, kebutuhan kesehatannya, itu pun dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dan itu dinyatakan, itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Kita mau baca Lukas 22 ayat 35 sampai 36a. Lukas 22 ayat 35 sampai 36a. Lalu ia berkata kepada mereka,
ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Nah, saudara baca sendiri, saudara simak bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya. Dalam hal melayani Tuhan, Tuhan Yesus itu tahu apa yang harus ia lakukan. Sebagai gembala, ia setia mengiring murid-muridnya. Ia setia mendidik murid-muridnya, mengajar murid-muridnya untuk nanti murid-muridnya bisa melakukan pelayanan yang sama yang Tuhan Yesus perintahkan seperti dirinya. Di mana setiap tekanan, walaupun dalam keadaan tertekan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Setia mengiringi. Kondisi yang susah, Tuhan Yesus menolong murid-muridnya. Dan pada waktu ada ancaman yang besar, yaitu ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, justru Tuhan Yesus maju ke depan, ia menyerahkan dirinya sendiri, ia menyuruh domba-dombanya minggir. Dan dia bilang sama serdadu yang menangkap itu, "Kamu kan yang aku cari, aku saja." Itu adalah gembala agung yang luar biasa. Pelayanan Tuhan Yesus kepada Tuhan adalah pelayanan yang sempurna. Itu dilakukan karena Tuhan Yesus tahu apa tujuan hidupnya. Mari kita baca dari Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yesus menjelaskan bahwa keberadaannya di dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapanya. Jadi Yesus harus melakukan kehendak Bapa di surga, bukan kehendak Yesus sendiri. Dan makanan Tuhan Yesus adalah kehendak Bapanya. Artinya melakukan kehendak Bapa di surga menjadi sumber kehidupan dari Tuhan Yesus. Dia tidak peduli situasi seperti apa, Tuhan tetap berkomitmen melakukan kehendak Bapanya. Jadi kita dapat pelajari bahwa Yesus yang adalah Tuhan, ketika ia hadir di dunia sebagai manusia, ia melayani Bapanya dengan fokus pada pelayanannya. Sehingga ia melakukan kehendak Bapanya di surga, bukan melakukan kehendaknya sendiri. Ia komitmen melakukan pelayanan, artinya melayani bukan kalau sedang mood. Melayani bukan kalau lagi bisa lah. Melayani bukan kalau tidak ada bahaya. Bukan seperti itu. Dalam kondisi dan situasi apapun tetap melayani. Tetapi memakai hikmat Tuhan. Ketika tahu ada ancaman, sekali lagi kita menghindari ancaman itu. Meminta petunjuk Tuhan. Bagaimana cara mengatasi bahaya itu? Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk melakukan pelayanan kita di tengah-tengah ancaman supaya kita terhindar dari bahaya itu? Itu yang harus kita mintakan. Ya, tidak ada ya di Alkitab dikatakan berhenti kamu melayani, tidak ada. Yang ada adalah berhati-hati, menghindari hal yang berbahaya. Jadi Tuhan tidak menjadikan kita mundur terhadap tekanan, tetapi kita diajarkan menghadapi masalah dalam tekanan itu sampai pelayanan kita selesai. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Kita tuh belajar dari Tuhan Yesus ya. Banyak hal yang sudah Tuhan ajarkan selama sekian bulan. Dalam segala tekanan ini sekali lagi saya mau ajarkan, saya mau ajak untuk kita terus komitmen melakukan pelayanan kita. Nah saudara, Tuhan Yesus seringkali berdoa dulu sebelum melayani. Kita tahu Tuhan Yesus itu pagi-pagi sudah berdoa sebelum melayani. Apa artinya? Artinya ketika Tuhan Yesus melayani Tuhan, dia sebagai manusia itu juga perlu petunjuk-petunjuk dari Bapanya. Apalagi kita. Seharusnya kita sudah mengikuti teladan Tuhan Yesus dan melayani dengan berdoa terlebih dahulu. Ketika kita menghadapi masalah, berdoalah, minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita perbuat dalam menghadapi masalah ini? Saya melihat betapa luar biasa ya penyertaan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan mau kita ini terus melakukan kehendak Tuhan. Dan justru dalam pandemi ini ada beberapa anak Tuhan yang diberkati. Seorang anak muda yang gigih mencari pekerjaan, ia mencari pekerjaan untuk melayani keluarganya, membantu ekonomi keluarga. Dia berdoa terus karena dia berpikir bagaimana saya bisa mendapat pekerjaan saat pandemi ini sementara orang lain banyak yang dikeluarin dari perusahaan. Tetapi dia tidak mundur. Dia terus beribadah, dia terus berdoa dan dia terus minta kepada Tuhan. Tujuannya satu, mau melakukan kehendak Bapaknya, mau melayani Tuhan dalam bentuk dia melayani keluarganya lebih dahulu. Itu juga dilakukan bukan oleh satu orang anak muda ini saja, tetapi oleh beberapa jemaat. Jemaat-jemaat ini terus berdoa dan Tuhan menjawab. Mereka ditunjukkan talenta mereka masing-masing. Ada yang berkaitan dengan kesehatan talentanya ya. Talentanya juga ada yang berkaitan dengan pengajaran online. Ada yang berkaitan dengan jual makanan online. Ada juga yang berkaitan dengan punya workshop kecil-kecilan setelah pandemi ini. Dan semua dijawab oleh Tuhan. Sementara di gereja ada tim yang melayani Tuhan di gereja, yaitu mempersiapkan ibadah umum. Banyak saudara yang terkait ya, ada mulai dari pemuji, kameramen, editing, kemudian pengkhotbah, termasuk juga yang bersihin gereja, termasuk juga yang menyediakan alat-alat, semua melayani. Sebetulnya pelayan-pelayan yang melayani Tuhan di gereja ini tidak luput dari masalah sebetulnya. Ada yang kehilangan pekerjaannya ketika pada pandemi ini kehilangan pekerjaan tetapi tidak bergeming. Dalam tekanan itu anak Tuhan ini komitmen melayani Tuhan. Bukan cuman itu, ada tim pendoa yang melayani Tuhan. Dan tim pendoa ini mendoakan setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan yang memang meminta pertolongan Tuhan. Jadi beberapa jemaat nitip pada saya, tolong doakan ini, tolong doakan ini. Kami dalam tim pendoa ya kami berdoa berantai ya. Jadi memanjatkan doa itu sepanjang hari, berdoa sungguh-sungguh. Dan juga ada tim yang berdoa, ada tim yang melayani di persekutuan doa. Saudara lihat, saudara tidak pernah kehilangan ibadah raya bersama. Setiap minggu selalu ada ibadah raya yang disajikan, yang disampaikan. Demikian juga persekutuan doa. Tidak tertutup juga ibadah youth, persekutuan youth, juga sekolah minggu. Jadi saudara lihat, ada yang melayani secara pribadi, ada yang melayani Tuhan melalui gereja. Ini semua terjadi bersama-sama sehingga satu sama lain menjadi satu pelayanan, satu tubuh Kristus. Juga yang secara pribadi memberikan persembahan berbentuk persembahan macam-macam ya. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan kolekte. Itu juga melayani Tuhan dan itu membuat pelayan-pelayan Tuhan yang di gereja, melayani Tuhan di gereja juga mendapat persembahan dari persembahan pribadi jemaat-jemaat Tuhan. Saya merasa ini seperti gambarannya adalah ketika Musa berdoa dibantu oleh Harun dan Hur, kemudian Yosua berperang. Adalah satu pelayanan yang luar biasa dalam satu kesatuan sehingga yang berperang menjadi menang. Ada bagian yang berdoa, ada bagian yang menyampaikan firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada jemaat yang memang butuh kekuatan. Ada yang berdoa tetapi ada yang berperang, jemaat berperang. Semuanya ini saya percaya menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, mari kita terus melayani Tuhan. Jangan terpengaruh oleh tekanan. Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup menolong kita melalui tekanan ini. Karena itu kita terus berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau sama-sama menyatakan kerinduan hati kita untuk melayani Tuhan. Pakailah aku Tuhan.
sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan bersama-sama. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau terus belajar untuk komitmen di dalam melayani-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Ajari Roh Kudus supaya kami bisa sungguh-sungguh menjalankan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Beri kami kepekaan untuk kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu boleh tercurah atas setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu. Engkau menjagai, Engkau melindungi, Engkau memelihara dan memberkati Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul Tuhan, sudah dikumpulkan oleh jemaat-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang membalas setiap persembahan itu kepada setiap jemaat-Mu dengan berkat melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk pemerintahan kami supaya pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tidak bergantung pada pandemi ini, kami hanya bergantung kepada-Mu saja Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Saat ini
Saudara, kita mau sama-sama mengangkat tangan kita dan kita mau menerima berkat dari surga. Kiranya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo Shalom semua. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, kita akan mendapatkan renungan doa puasa dari Bapak Pendeta Stephen Pele. Kemudian hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, kita akan mendapatkan pesan singkat dari Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan minggu depan, tanggal 25 Oktober 2020, ada ibadah online kembali dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Purnawan Teni Bemas. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan diberkati melalui cerita yang dibawakan oleh Kak Maria. Kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Angel dan juga Bapak Aaron yang berulang tahun tanggal 15 Oktober. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.